Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nimade Ginawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengelolaan variabel intervening menggunakan aplikasi Smart PLS. Di sini sudah ada data-datanya. Ini adalah data-data studi empiris pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan dengan mediasi niat berperilaku di kalangan karyawan swasta Kota Denpasar. Sebelum memasukkan data ke Smart PLS, sebelumnya saya akan mengubah file Excel ini menjadi file CSV. Di sini saya rapikan dulu ya, dari X1 variabel sampai Y.4 respondennya sejumlah 64 sampai bawah. Kita copy, kita buat file baru. Ini kita akan ubah ke file CSV karena Smart PLS versi student hanya bisa mengakses data dari CSV saja, file CSV. Nah, kita paste tadi. Jika sudah dipaste, kita save as. Save as di dokumen tugas metode 6. Nah, workbook ini kita ubah ke dalam bentuk CSV. Pilih yang CSV, delimited. Setelah itu, file name-nya kita ubah data tabulasi UAS NIM genap. Kita save. Disilang saja. Setelah itu kita ke aplikasi Smart PLS. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Smart PLS. Kita akan masukkan data uji tadi, data yang tadi dengan cara new project. Create new project, namanya saya buat project UAS. Kita create. Nah, akan muncul file baru di sebelah kiri di workspace ini. Pada project UAS kita import data file. Ini kita akan mengimport data yang sudah tadi kita ubah ke dalam bentuk CSV tadi. Data tabulasi UAS NIM genap, kita klik saja. Akan muncul pop-up seperti ini. Kita import, klik import. Setelah itu, nah ini datanya sudah muncul, data-data yang tadi sudah kita import. Oke, kita back saja dan kita create model. Kita klik create model. Choose PLSM. Model name kita pakai project UAS. Kita save. Nah, ini adalah tampilan untuk kita membuat model penelitian. Ini adalah tampilan untuk kita membuat model penelitian. Cara membuat model penelitian itu dengan cara ini, memblok di setiap variabel. Ini X1, variabelnya kita blok sampai X1.4. Setelah diblok, kita tarik X1 variabel 1 tadi namanya literasi keuangan. Kita klik enter. Kita rapikan. Ini adalah variabel dan 4 ini adalah indikator. Teman-teman juga bisa mengubah indikatornya ke sebelah, ini di sebelah kanan, kalau ke sebelah kiri bisa atas maupun bawah. Ini saya akan ubah ke sebelah kiri saja. Nah, sebelah kiri. Untuk selanjutnya kita buat model penelitian X2. Kita sama seperti tadi, kita blok dan tarik ke bawah. Variabel X2 namanya sikap keuangan. Kita enter. Kita ubah juga indikatornya ke sebelah kiri. Nah, dirapikan. Oke.
Untuk variabel mediasi. Variabel mediasi sama seperti tadi kita blok dan kita tarik ke tengah. Variabel mediasi namanya niat berperilaku. Indikatornya saya ubah ke sebelah kiri. Oke, untuk variabel terikat. Variabel terikat kita blok dan kita tarik lagi. Variabel terikat namanya perilaku pengelolaan keuangan. Enter. Saya biarkan indikatornya menghadap ke sebelah kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap variabel dan membuat hipotesis. Dengan cara di atas ini klik connect. Pada literasi keuangan ini kita tarik saja. Kita tarik ke niat berperilaku. Ini adalah hipotesis 1. Hipotesis 1, semakin baik literasi keuangan maka akan meningkatkan niat berperilaku. Yang kedua, hipotesis kedua, semakin baik sikap keuangan maka akan meningkatkan niat berperilaku. Hipotesis ketiga, semakin baik niat berperilaku, maka akan meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan. Hipotesis keempat, semakin baik literasi keuangan, maka akan meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan. Dan hipotesis kelima, semakin baik sikap keuangan, maka akan meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan. Nah, kelima ini adalah variabel hipotesis langsung. 5 hipotesis langsung dan ada 2 hipotesis tidak langsung. Untuk hipotesis tidak langsungnya itu adalah hipotesis ke-6. Literasi keuangan, semakin baik literasi keuangan, maka akan meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan melalui niat berperilaku. Hipotesis ke-7, semakin baik sikap keuangan, maka akan meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan melalui niat berperilaku. Jadi totalnya ada 7 hipotesis. 5 hipotesis tidak langsung dan 2 hipotesis tidak langsung. Ini saya izin screenshot dulu. Karena Smart Spell S2 versi yang punya saya ini tidak bisa export as image ke Word. Jadi kita manual, kita screenshot saja. Tidak masalah. Oke. Ini adalah model penelitian. Ini adalah gambar model penelitiannya. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengukuran model atau outer model. Nah, pengukuran model di sini yaitu uji validitas dengan menguji nilai convergent validity dan reliability. Nilai convergent didapatkan pada proses calculate. Kita pilih PLSM algorithm. Akan muncul pop-up seperti ini. Ini dibiarkan default saja. Kita start calculation. Nah, ini adalah tampilan setelah kita start calculation tadi. Nah, cara menguji yang pertama yaitu dengan menggunakan outer loadings. Ini kita klik outer loadings. Nah, ini adalah nilai-nilai pada outer loadings. Untuk nilai standar outer loadings ini adalah 0,7. Sedangkan pada outer loadings ini ada 2 nilai yang berwarna merah atau nilainya di bawah, yang berarti nilainya di bawah 0,7. Sehingga ini kita perlu nilai atau indikatornya ini kita perlu eliminasi. Caranya kita eliminasi itu kita klik edit di kiri atas. Kemudian yang tadi variabel berwarna merahnya itu ada 2, X2.4 dan Y1.1. Kita cari X2.4. Kita akan eliminasi X2.4.
Ini kita klik kanan dan klik delete. Setelah itu Y1.1 kita cari di sebelah kiri ini Y1.1. Kita klik kanan dan delete. Nah, kita akan kembali ke auto loading itu dengan cara klik aja open report sebelah kiri. Kita pilih lagi auto loading untuk memastikan sudah valid. Nah, ini sudah berwarna hijau semua, yang artinya di sini nilainya sudah memenuhi kriteria convergent validity. Cara pengujian yang kedua adalah dengan melihat nilai AVE. Nilai AVE ini bisa dilihat pada konstruk reliability dan validity. Di sini kita klik. Nah, ini yang ini nilai AVE-nya atau average variance extracted. Nilai standar AVE ini adalah 0,5. Bisa dilihat ya, di sini nilainya di atas 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan convergent validity pada nilai AVE ini. Nah, selanjutnya untuk uji reliabilitas, kita bisa mengecek pada nilai composite reliability dan Cronbach alpha. Nilai composite reliability di sini sudah memenuhi kriteria reliabilitas karena nilainya sudah di atas 0,7. Nilai standar composite reliability itu 0,7 ya teman-teman. Ini sudah memenuhi kriteria. Ini berarti composite reliability-nya sudah valid. Dan sedangkan Cronbach alpha-nya. Cronbach di sini ada satu variabel atau nilai yang warna merah. Ini nilainya 0,692. Mendekati 0,7. Jadi sehingga data ini masih tetap bisa digunakan karena ini bisa dikatakan reliabilitasnya itu marginal dan dianggap sudah baik. Ini Cronbach alpha memiliki nilai standar 0,7 ya teman-teman. Ini sudah mendekati 0,7, jadi masih bisa dianggap baik. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi struktur modelnya dengan mencari R-square. Pada quality kriteria ini kita klik R-square. Nah, ada dua, niat berperilaku dan pengelolaan keuangan. Niat berperilaku, nilai R-square-nya adalah 0,475 dan perilaku pengelolaan keuangan, nilai R-square-nya adalah 0,185. Untuk niat berperilaku, ini artinya kontribusi antara literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap niat berperilaku adalah 0,475 atau 47,5% niat berperilaku dipengaruhi oleh literasi keuangan dan sikap keuangan. Yang nomor 2, perilaku pengelolaan keuangan. Ini artinya kontribusi antara literasi keuangan, sikap keuangan, dan niat berperilaku terhadap perilaku pengelolaan keuangan sebesar 0,185 atau 18,5% perilaku pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh literasi keuangan, sikap keuangan, dan niat berperilaku. Oke, ini berarti nilai outer loading-nya sudah valid. Nilai outer loading sudah valid. Selanjutnya, maksud saya nilai outer modelnya sudah valid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji inner model. Syarat inner model ini harus outer modelnya sudah valid ya. Outer modelnya sudah valid, jadi kita bisa melakukan uji inner model.
Nah, uji inner selanjutnya kita akan melakukan uji inner model, yaitu melakukan uji signifikansi untuk hipotesis langsung dan hipotesis tidak langsung, yaitu dengan cara klik edit, kita klik calculate kembali, kemudian pilih yang bootstrapping ini. Akan muncul pop-up seperti ini, kita biarkan default saja, kita klik start calculation. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita akan mencari variabel langsung di path coefficient. Kita klik path coefficient. Nah, ini adalah 5 variabel langsung. Dan ini adalah 5 variabel langsung. Ini original sampel adalah coefficient. Coefficient itu ada positif dan negatif. Ini p-values. P-values ini dikatakan valid jika nilainya di bawah 0,05. Dikatakan signifikan jika nilainya di bawah 0,05. Ini statistik memiliki nilai standar 1,97. Jadi dikatakan signifikan jika nilainya di atas 1,96. 1,96. Oke. Saya akan membacakan makna dari setiap hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1. Literasi keuangan berpengaruh positif. Ini koefisiennya positif, tetapi tidak signifikan. Tidak signifikan karena p-values di atas 0,05 dan t-statistik di bawah 1,96. Berarti literasi keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap niat berperilaku. Jadi hipotesis 1 itu ditolak. Hipotesis kedua atau H2. Sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku. Signifikan karena nilainya di bawah 0,05, p-values di bawah 0,5 dan t-statistik di atas 1,96. Jadi hipotesis 2 atau H2 itu diterima. Untuk H3. Niat berperilaku. Niat berperilaku berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan, sehingga H3 ditolak. Untuk hipotesis keempat atau H4. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Jadi H4-nya diterima. Untuk hipotesis kelima, sikap keuangan berpengaruh, ini negatif, koefisien negatif. Sikap keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Ini sudah dipastikan, hipotesis 5 ditolak mentah-mentah ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah 5 hipotesis langsung. Sekarang saya akan membacakan hipotesis tidak langsung. Hipotesis tidak langsung itu ada di specific indirect effects. Kita klik specific indirect effects. Ini adalah ini adalah 2 hipotesis tidak langsung. Ini sama seperti tadi, koefisien ada positif dan negatif, p-value sama, dikatakan signifikan jika nilainya di bawah 0,05. T-statistik dikatakan signifikan jika nilainya di atas 1,96. Saya akan bacakan, ini selanjutnya hipotesis 6. Hipotesis 6 itu literasi keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan melalui niat berperilaku, sehingga hipotesis 6 atau H6 ini ditolak juga. Oke, selanjutnya hipotesis ke-7, hipotesis terakhir. Sikap keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan juga terhadap perilaku pengelolaan keuangan melalui niat berperilaku, sehingga H7 juga ditolak.
Oke, ini adalah dua hipotesis tidak langsung. Jadi kesimpulannya itu hanya dua hipotesis saja yang diterima teman-teman ya, yaitu pada hipotesis langsung, yaitu hipotesis yang kedua dan hipotesis yang nomor 4. Yang sikap keuangan berpengaruh pada niat berperilaku dan literasi keuangan pada perilaku pengelolaan keuangan. Hanya dua hipotesis saja yang diterima. Baik, sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa, terima kasih.